Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi dengan saya. Sekarang ini saya berikan beberapa rumus-rumus tentang turunan atau perbandingan diferensial secara umum setiap fungsi. Nah, di sini terlihat nomor 1 ini Y sama dengan Z pangkat N. Maka Y aksen sama dengan N kali Z pangkat N-1 kali Z aksen. Di mana di sini yang dimaksud Z itu adalah Fx, fungsi X. Bagaimana contohnya Fx sama dengan X pangkat 3 plus X. Nah, ini kita sebut Z ini. Nah, itu maksudnya Z ya. Z itu sebuah Fx ya. Saya hapus ini. Kemudian jika Y sama dengan lnz, maka Y aksen sama dengan Z aksen per Z. Ln di sini adalah logaritma dengan bilangan pokok E. Ya. E itu sekitar E itu 2,18 titik. Ya, itu disebut bilangan E itu. Ya. Di logaritma. Jadi misalnya E ln E pangkat berapa sama dengan E. Nah, di situ berarti E pangkat 1. Kayak 10 log 10. 10 pangkat berapa sama dengan 10? Sama dengan 1. 10 log 100. 10 pangkat berapa sama dengan 100? Sama dengan 2. Ya ini. Jadi E itu adalah bilangan 2,18 titik. Biasanya disimbolkan dengan ln. Ln itu logaritma ya. Jangan bingung. Ya. Sama saja dengan log. Ya, nomor 3. Jika Y sama dengan sin Z, maka Y aksen dengan cos Z kali Z aksen. Dan seterusnya jika Y sama dengan cos Z, Y aksen sama dengan min sin Z kali Z aksen. Dan ini seterusnya. Salah satu contoh yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini. Jika Y sama dengan, misalnya ini, X kuadrat plus 1 pangkat 5. Maka berapa Y aksen? Ini kita sebut Z. Jadi sama dengan N kali Z, N-nya 5. N kali Z, Z-nya X kuadrat plus 1. Z diaksenkan di sini. Diturunkan Z-nya ini. X kuadrat plus 1 kalau diturunkan jadi 2X kali 2X. Nah, bisa ya di sini ya. Jadi N Z N-1 awas. N-nya 5 ini 5 min 1 4. Ya. N Z N-1 kali Z aksen. Ini jamnya kalau disederhanakan 10X ya kali X kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, ini maksudnya.
Jadi Z itu adalah sebuah fx. N, Z, N mix 1 kali Z aksen. Ya. Kemudian yang nomor 2 contohnya ini. Jika Y sama dengan ln X pangkat 3 plus 2. Maka Y aksen sama dengan Z aksen per Z. Ini Z. Ini diturunkan dulu ini. Z aksen per Z. 3 kalau diturunkan 3x kuadrat. Ya. 3x kuadrat Z aksen per Z itu sendiri. X pangkat 3 plus 2. Bagaimana? Kalau 2 diturunkan menjadi 0. Konstanta itu kalau diturunkan ya sama dengan 0. Ini Z aksen per Z 3x kuadrat per Z X pangkat 3 plus 2. Itu yang nomor 3 sekarang. Misalnya Y sama dengan sin 2x. Misalnya ini 2x min 3. Maka Y aksen cos Z dulu kemudian dikalikan Z aksen. Ya, sama dengan cos Z kali Z aksen. Cos Z-nya ini. Cos Z dikalikan Z aksen. Diaksenkan 2x min 3 diturunkan kali 2. Ya. Awas, kali 2 di sini bukan berarti ini dikalikan 2. Tapi 2 kali cos. Makanya 2 ditaruh di depan. Bukan 2 kali ini. Bukan 2x min 3 kali 2. Tetapi 2 kali cos 2x min 3. 2 cos 2x min 3. Ya. Sekali lagi, jika Y sama dengan sin Z sama dengan Y aksen sama dengan cos Z kali Z aksen. Ya. Terus ini untuk yang nomor 4 ini jika Y sama dengan cos bersama 2x min 3 maka Y aksen sama dengan min sin Z. Min sin Z-nya ini min sin Z 2x min 3 kali Z aksen. Diaksenkan, diturunkan jadi 2. 2 taruh sini. Bukan berarti 2 kali ini, bukan. Tetapi 2 kali sin 2x min 3. Makanya harus ditaruh di depan. Ya. Min 2 sin 2x min 3. Ya ini bisa ya jadi sama jika Y sama dengan tangen Z. Tangen berapa ya? Misalnya 3x kuadrat plus X. Maka Y aksen sama dengan
Z aksen dulu. Z aksen plus per cos kuadrat Z. Diaksenkan dulu ini. Awas biru. Diaksenkan berarti ini 6x. 3 kali 2, 6. X pangkat 2 min 1. Pangkat 1. Min 1. Z aksen per cos kuadrat Z. Nah, Z-nya 3x kuadrat min X. Ya, mudah ya ini ya. Sama saja dengan yang terakhir. Jika Y sama dengan kotangen Z, saya buat sama 3x kuadrat min X, maka Y aksen, awas, min sin Z, min Z aksen. Ini diaksenkan ya. Min Z aksen. Tanda kurung. 6x min 1. Awas ini ya. Ada tanda negatif ya. Min Z aksen. Z aksennya 6x min 1 per sin kuadrat Z. Z-nya ini 3x kuadrat min X. Ini kalau dibuka kurung min 6x ya. Min 6x plus 1 per sin kuadrat 3x kuadrat min X. Ya, bisa dimengerti ini. Ya. Jadi hafalannya ini Z pangkat N dan N ZN min 1 kali Z aksen. Ln Z, Z aksen pada Z. Seperti dulu itu. Kalau sin X jadi cos X. Tapi kalau sin Z jadi cos Z kali Z aksen. Kalau cos X menjadi min sin X. Tetapi kalau cos Z menjadi min sin Z kali Z aksen. Kalau tangen X menjadi 1 per cos kuadrat X. Tapi kalau tangen Z, Z aksen per cos kuadrat Z. Kalau kotangen X kali Y sama dengan kotangen X, maka Y aksen sama dengan min 1 per sin kuadrat X. Tapi kalau Z, kotangen Z, maka Y aksennya min Z aksen per sin kuadrat Z. Sama saja hafalannya dengan yang dulu. Hanya saja di sini harus keliru kalau Z itu adalah fungsi daripada X. Daripada kita menghafalkan Fx, kan kesulitan kalau di sini ditulis Fx. Fx pangkat N. Maka Y aksen dengan N Fx pangkat N min 1 kali Fx aksen. Waduh, kesulitan benar menghafalnya. Ya kan? Lebih baik kita simpulkan dengan Z saja di sini. Itu maksudnya rumus itu memudahkan untuk mengerti dan untuk menghafal. Jadi dimengerti kemudian hafal, bukan hafal dulu terus mengerti ya. Ya, kiranya sampai sekian dulu. Dan semoga adik-adik mengerti dan semoga bermanfaat. Dan saya tunggu like, subscribe, dan komennya. Semoga bermanfaat. Dan akhirnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.